Informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara putra kedua dari Ustadz Arifin Ilham Amer Azikra meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit pada Senin 29 November hari ini. Amer sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari karena menderita infeksi di bagian paru-paru dan juga liver. Sebelum meninggal dunia, Amer Azikra sempat mengalami kritis dan koma di Rumah Sakit IMC Sentul, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Baik, rekan Firda. Ya, Rahmat, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terakhir Amer Azikra hingga meninggal dunia? Baik, rekan Firda. Jadi kondisi terakhir Amer Azikra menurut penuturan kakak kandung dari beliau yaitu Alvin Pais, bahwa Alvin Pais mengiyakan bahwa seminggu yang lalu Amer Azikra itu sempat sakit dan dirawat selama 1 hari. Kemudian setelah dirawat itu pun Amer Azikra sempat pergi menuju ke daerah Banten. Akan tetapi 3 hari yang lalu kondisi Amer Azikra kembali ngedrop sehingga dirawat di rumah sakit. Begitu rekan Firda. Kemudian adakah firasat mungkin yang dirasakan oleh pihak keluarga dari Ustadz Arifin Ilham sendiri? Baik, rekan Firda, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunnewsbogor.com di lokasi pemakaman, firasat tersebut dituturkan oleh Alvin Pais selaku kakak kandungnya yang mengatakan bahwa sebulan yang lalu guru dari Amer Azikra mengatakan bahwa umur dari Amer Azikra itu tidak panjang. Guru Amer Azikra itu mengatakan bahwa Amer Azikra akan meninggal terlebih dahulu dibandingkan istrinya. Kemudian firasat lain pun Alvin Pais mengungkapkan bahwa guru yang selalu didatangi oleh Amer Azikra bermimpi bahwa guru tersebut mengatakan di mimpinya tersebut Amer Azikra sedang bersama Arifin Ilham. Begitu Firda. Rahmat, mungkin bisa Anda informasikan terkait prosesi pemakaman dari jenazah Amer Azikra sendiri? Baik, rekan Firda, pantauan tribunnewsbogor.com di lokasi pemakaman tersebut berjalan sangat haru. Adapun keluarga, kerabat, dan sahabat dari Amer Azikra ini datang untuk mengantar ke peristirahatan terakhirnya. Sekira pukul 10.30 pemakaman tersebut selesai. Begitu rekan Firda. Dimakamkan di lokasi di mana jenazah dari Amer Azikra ini, Rahmat? Baik, rekan Firda, jadi proses pemakaman Amer Azikra ini dilakukan di Pondok Pesantren Azikra Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Begitu Firda. Kemudian harapan, mungkin adakah harapan atau mungkin cita-cita dari Amer Azikra sendiri yang belum tercapai hingga saat ini? Baik, rekan Firda, informasi yang kembali didapatkan oleh tribunnewsbogor.com dari kakak kandung Amer Azikra yaitu Alvin Pais mengatakan bahwa harapan dari Amer Azikra ini ingin segera mempunyai momongan. Karena perlu diketahui Amer Azikra ini baru berusia 20 tahun dan baru menikah selama 6 bulan. Adapun cita-cita dari Amer Azikra ini menurut penuturan Dewan Pimpinan Majelis Azikra yang berhasil dihubungi oleh tribunnewsbogor.com di lokasi, beliau mengatakan bahwa cita-cita Amer Azikra selama hidup ini ingin meneruskan perjalanan dari Kiai Haji Arifin Ilham menjadi ulama besar. Begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari para sahabat dan juga kerabat dari Amer Azikra sendiri terkait meninggalnya beliau? Baik, rekan Firda, tanggapan dari kerabat ataupun teman-teman dari Amer Azikra ini merasa kehilangan dan merasa kaget. Salah satunya tanggapan dari Syakir Daulay dan penyanyi religi Opik yang informasinya berhasil dihimpun oleh tribunnewsbogor.com di lokasi. Beliau mengatakan bahwa mendengar kabar duka ini merasa kaget dan kehilangan. Beberapa sahabatnya pun mengatakan bahwa kepergian Amer Azikra untuk selamanya pun menjadi kepergian yang mengagetkan.
Syakir Daulay mengatakan bahwa 3 hari yang lalu beliau masih berbincang-bincang dengan Amer Azikra ini. Namun Syakir Daulay mengatakan di lokasi bahwa sebulan ini Amer Azikra selalu bilang, makasih Yakir, mohon maaf Yakir. Itu kata-kata yang selalu diulangi oleh Amer Azikra selama sebulan yang lalu menurut Syakir Daulay. Adapun menurut penyanyi religi Opik yang berhasil diwawancari oleh tribunnews.bogor.com di lokasi, beliau mengatakan bahwa sosok Amer Azikra ini sangat mirip dengan Kiai Haji Arifin Ilham. Opik mengatakan bahwa Amer Azikra ini seseorang yang sangat sabar, kemudian seseorang yang sangat rajin ibadahnya, dan kemudian dia memuji bahwa di usia yang 20 tahun, spiritualitas dari Amer Azikra ini sangat tinggi, seperti mirip dengan mendiang ayahandanya, yaitu Kiai Haji Arifin Ilham. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga berhasil menghimpun keterangan dari kakak kandung Amer Azikra, Alvin Faiz. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini kenapa nggak dilaporin ke KPK, Pak? Kenapa ke polisi? Kita tidak melaporkan soal korupsinya. Yang kami laporkan adalah, tadi saya ulang, Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan laut kembali dilaporkan oleh kantor SAR Kota Tarakan. KM Subur Indah dilaporkan lost kontak di sekitar perairan Pantai Amal, Kalimantan Utara pada Minggu 28 November, sekira pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. 5 penumpang dilaporkan masih dalam pencarian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi hilangnya atau lost contact KM Subur Indah ini? Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Bapak Amiruddin, Kepala Kansar Tarakan melalui Kasih Operasi Kansar Tarakan Dede Haryana, memang pihaknya baru menerima laporan pada pukul 9.20 WITA pada hari Senin tanggal 29 November 2021 hari ini. Adapun pelapor berasal dari Bapak Panguriseng yang diketahui sebagai pemilik kapal. Dan dari informasi yang diberikan pemilik kapal sendiri, dilaporkan sekitar pukul 1 dini hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, KM Subur Indah mengalami lost kontak dan nakoda serta ABK tidak bisa dihubungin. Adapun diperkirakan posisi kapal KM Subur Indah sendiri berada di pada saat hilang kontak berada di area sekitar perairan Pantai Amal, di mana memang sebelumnya rute KM Subur Indah ini berangkat dari pelabuhan yang ada di wilayah Jembatan Besi menuju ke Pulau Sebatik. KM Subur Indah sendiri ini diketahui mengangkut bahan bangunan dan berpenumpang 5 orang, terdiri dari 1 nahkoda dan 4 orang ABK. Demikian Firda. Andi, kemudian bagaimana untuk tindak lanjut yang dilakukan oleh tim SAR Kota Tarakan sendiri, apa saja dan berapa personel yang dikerahkan untuk pencarian? Iya, rekan Firda. Setelah mendapatkan informasi pagi tadi, tim personel dari personel SAR Tarakan langsung bergegas melakukan pencarian menuju LKP. Estimasi waktu tiba kata Dede Haryana sekitar 20 menit. Dalam hal ini Dede Haryana sebagai kasih operasi memimpin langsung operasi pencarian di lokasi kejadian. Total ada 6 personel diterjunkan dari personel SAR, kemudian juga dari personel SAR Ditpol Airut Polda Kaltara dan juga Pos Albunyu yang ikut melakukan pencarian.
sampai dengan pukul 17 hari ini, 17 WITA hari ini, saya belum menerima informasi apakah sudah kelima korban sudah bisa ditemukan termasuk kapalnya sendiri, dan memang proses pencarian masih terus berlangsung. Adapun 5 orang ini terdiri dari nakoda yang yakni bernama Tahir, berusia 30 tahun, beralamat di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Kemudian 4 lainnya ada yakni anak buah kapal dari kapal yang dinyatakan lost kontak tersebut, yakni ada Erwin berusia 35 tahun, beralamat di Sebatik Timur. Kemudian ada Putra berusia 25 tahun, beralamat di Desa Saipancang, Kecamatan Sebatik Utara. Ada Iksan beralamat di Jembatan Besi, Kota Tarakan, dan terakhir ada Sudi berumur 40 tahun, asal Sinjai, beralamat di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Kondisi cuaca sendiri pada saat pencarian memang terjadi hujan ringan saat pencarian sedang berlangsung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Andi Pausi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak tahun 2021 akan dilaksanakan pada 1 Desember di seluruh negeri, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pesta demokrasi di tingkat desa mendapat perhatian khusus pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan stakeholder terkait. Pada Senin 29 November telah dilakukan apel kesiagaan pengamanan Pilkades bertempat di halaman Stadion Pertasi Kencana di kawasan Jalan Ahmad Syairani, Pelaihari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Roy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roy. Ya, selamat sore rekan Firda. Roy, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana apel kesiagaan yang dilaksanakan pada pagi hari tadi? Ya, kami laporkan pelaksanaan apel kesiagaan dalam rangka pengamanan Pilkades serentak pada awal Desember nanti. Pagi tadi telah dilaksanakan di Tanah Laut, di halaman stadion terpantau cukup lancar. Semua personel dari stakeholder terkait hadir dan tampak begitu semangat mereka. Di antaranya itu mereka itu adalah dari unsur kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari Linmas, dan juga dari personel Satpol PP di Tanah Laut. Demikian rekan Firda. Untuk jumlah personel yang disiagakan untuk pengamanan Pilkades kali ini, totalnya ada berapa, Roy? Ya, berdasar penjelasan dari Kapolres Tanah Laut, AKBP Rofikoh Junianto, ketika tadi kami wawancarai, dikatakan bahwa dari unsur kepolisian sekitar 233 personel yang tersebar di seluruh kecamatan. Kemudian untuk totalnya sekitar 300 orang totalnya, baik itu meliputi dari unsur tentara, kemudian dari Linmas, dan juga dari Satpol PP. Demikian rekan Firda. Roy, kemudian total ada berapa desa di Tanah Laut sendiri yang melaksanakan Pilkades pada Desember nanti? Ya, merujuk data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanah Laut, pada Pilkades serentak awal Desember ini tercatat ada 26 desa yang tersebar di 9 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades. Dari 11 kecamatan, jadi hanya ada 2 kecamatan yang tidak menyelenggarakan Pilkades, yaitu Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Purau. Demikian rekan Firda. Roy, kemudian bagaimana untuk kewejangan mungkin atau pesan atau imbauan yang disampaikan oleh Bupati sendiri dan sebagai kepala daerah kepada personil yang berjaga pada Pilkades kali ini? Ya, Bupati Tanah Laut Haji Muhammad Sukamta secara tegas melakukan imbauan kepada semua pihak yang terkait, terutama kepada masyarakat, kemudian kepada para calon kades untuk bersaing secara sportif, kemudian kepada masyarakat yang memiliki hak suara juga diimbau untuk menggunakan hak suara secara bijak, memilih calon-calon kades yang memiliki visi misi yang jelas, niat membangun yang tinggi. Kemudian juga diingatkan bahwa beda pilihan dalam politik itu adalah hal biasa, sehingga
diharapkan itu tidak menjadi perintang untuk tetap dalam bingkai kebersamaan di desa, karena ketika pilkada setelah selesai maka semua adalah satu, sehingga semua harus selalu kompak dan tetap menjaga semangat kegotong royongan. Dan kepada petugas juga ditegaskan agar dapat melaksanakan tugas secara baik tanpa ada kecenderungan keberpihakan terhadap salah satu calon, karena sebagai aparat juga harus memiliki sikap yang netral sehingga pelaksanaan pilkada tersebut dapat terlaksana secara baik dan lancar serta demokratis. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Roy, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Roy juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Tala, HM Sukamta, dan juga Kepala Dinas PMD Tala, Haji Bambang Kasudarisman, dan juga Kapolres Tala, KBP Rofikoh Yunianto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita berharap yang pertama agar seluruh warga masyarakat partisipasi, karena ini sangat menentukan bagi kemajuan desa masing-masing. Pilihlah kepala desa yang punya visi yang baik, punya niat yang lurus untuk membangun desa. Dan yang kedua, saya rekam beda pilihan ada hal wajar, itu namanya demokrasi. Sehingga semua kita harapkan untuk bisa menerima, ya apapun hasilnya, bahwa demokrasi itu harus kita junjung tinggi sehingga kita bisa menghormati pilihan-pilihan di antara kita. Jadi siapapun yang menang itulah yang diberikan amanah oleh rakyat. Semua harus kita menerima dengan lapang hati dan kemudian kita dukung sepenuhnya. Himbauannya Pak? Ya, himbauannya sama, jaga ketertiban, jaga keamanan, jangan ada yang golput, jangan ada yang beda pendapat, itu suatu yang hal biasa. Namun kita tetap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita merupakan warga tanah laut yang kita cintai dan kita banggakan. Jadi beda pendapat hal biasa, tapi kita tidak boleh saling bercerai-berai. Itu aja. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saksi ahli dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya pada Jumat 26 November. Dalam kasus dengan terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi, ada 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com, ada Nisha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Siap, Tirta. Nisha, bisa Anda jelaskan total ada berapa ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya ini? Untuk saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi kemarin, itu ada 2 saksi ahli. Pertama, saksi ahli administrasi negara, yaitu Bapak Ilmi Yakub,
dan saksi ahli pidana itu Bapak M. Mulyadi, Dokter M. Mulyadi, seperti itu, Firda. Nisha, kemudian bagaimana untuk keterangan dari kedua ahli tersebut dalam persidangan kali ini? Oke, untuk keterangan dua ahli tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Mufti Sulaiman khususnya itu tidak melakukan kesalahan secara administratif. Hal tersebut disampaikan oleh saksi ahli administrasi negara. Menanggapi hal tersebut, sebagai saksi ahli dari pihak pidana umum menyebutkan bahwa jika memang benar tidak ada administrasi yang dilampauin atau dilakukan kesalahan di dalam administrasi itu, maka tidak ada tindak pidana yang harus dijalankan oleh kedua terdakwa. Seperti itu, Fitri. Kemudian bagaimana tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Mufti Sulaiman dalam persidangan kali ini? Oke, kalau untuk kuasa hukumnya saat dikonfirmasi pada Pak Iswadi Idris mengatakan jika dari berdasarkan keterangan saksi ahli, maka pihaknya sangat optimis bahwa terdakwa Mufti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi itu bisa bebas dari jerat penjara. Seperti itu, Teta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Nisha, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Nisha juga sudah berhasil menghimpun keterangan dari kuasa hukum terdakwa Mufti Sulaiman, Iswadi Idris. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah season 1 sudah berjalan. Kami ingin menjelaskan pendapat ahli terkait peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Apakah peraturan perundang-undangan itu suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan dalam mempidana seseorang? Tadi ahli menjelaskan bahwa selaku ahli hukum administrasi negara, ahli menjelaskan peraturan-peraturan tentang PP 58, Permendagri 13/2006, Permendagri 3/2012 adalah tentang hukum administrasi, teknis cara kerja. Sehingga apapun yang dilanggar dalam peraturan tersebut adalah pelanggaran administrasi negara. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dengan dakwaan JPU pasal 2 dan pasal 3 yang menurut kami unsur ini kami berusaha membuktikan untuk tidak terpenuhi, sehingga kami ingin melihat perkara ini terang-benderang bahwa klien kami ini tidak tepat kalau didakwa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan hektar sawah di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sudah seperti lautan. Sawah-sawah milik petani di sana terendam banjir imbas dari meluapnya Sungai Congger yang melintas di desa setempat. Salah seorang petani bernama Wahudi, 60 tahun, mengatakan terendamnya areal persawahan di desa tempat tinggalnya tersebut sudah terjadi sejak Sabtu 27 November. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan memberikan informasi lebih terkini untuk Anda Tribuners. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi Desa Muntur, ribuan hektar sawah di Desa Muntur yang terendam banjir ini? Baik Firda, dapat kami sampaikan sekitar ribuan hektar areal persawahan di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu itu sudah seperti lautan ya Firda, di mana areal persawahan di sana terendam banjir sekitar selutut orang dewasa. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang melanda kawasan setempat pada akhir pekan lalu sehingga membuat banjir yang aliran airnya itu masuk ke areal persawahan milik warga. Kemudian apakah petani di sana juga mengalami kerugian akibat kondisi ini, Handika? Baik, Firda, dari keterangan yang kami himpun tadi, di mana menurut salah seorang petani, areal persawahan itu beruntung belum ditanami padi, Firda. Padahal sesuai rencana para petani sana pada minggu ini rencananya akan melakukan musim
memulai musim tanam, dan beruntungnya sebelum mereka melakukan musim tanam itu banjir lebih dahulu datang sehingga tidak ada tanaman padi yang terkena imbas dari banjir ini, Firda. Handika, apakah saat ini sudah ada tanggapan begitu atau respons dari pemerintah setempat terkait adanya kondisi ini? Baik, Firda, untuk tanggapan dari pemerintah sendiri tadi pada pagi hari tadi pihak kepolisian sudah mengecek secara langsung ke lokasi kejadian, di mana diketahui penyebab dari banjir tersebut karena aliran sungai Congger yang mengalami sedimentasi cukup parah dan rendahnya tanggul. Hal ini mengakibatkan aliran air maksud saya tidak bisa ditampung oleh sungai dan melimpas ke areal pesawahan milik warga. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masa buruh yang tergabung dalam KASBI, KPBI, KSPI, dan FSPMI pada Senin 29 November hari ini kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Danang. Halo, rekan Firda. Danang, bisa Anda jelaskan apa saja isi tuntutan para buruh yang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta? Ya, masa buruh yang berasal dari sejumlah elemen menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut surat keputusan soal penetapan upah minimum tahun 2022. Anies juga diminta menerbitkan SK baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Pasalnya, lewat formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana acuan UMP kenaikan tahun 2002 ini, Pemprov DKI hanya bisa menetapkan sebesar 4,45 juta alias hanya naik 0,85% atau Rp38.000 dari UMP tahun 2021 yang sebesar 4,41 juta. Atas hal itu, buruh menuntut Anies merevisi kenaikan UMP tahun 2022 menjadi sebesar 7-10%. Dalam aksinya tadi, buruh juga dari elemen KASBI, KPBI, KSPSI, dan FSPMI juga membawa sejumlah atribut aksi. Selain membawa bendera kuning, buruh juga menggotong keranda mini bertuliskan PP 36 yang mengacu pada PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan boneka pocong yang menyimbolkan matinya keadilan. Demikian. Dan kemudian apakah saat ini sudah ada respon begitu atau tanggapan dari pihak Pemprov DKI Jakarta yang menemui para demonstrasi ini? Ya, tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri yang langsung menemui massa buruh yang berunjuk rasa di depan kantornya. Di hadapan massa, Anies menyatakan memang ingin menyejahterakan masyarakat termasuk kaum buruh. Anies menyatakan Pemprov DKI pada pekan lalu sudah mengirimkan surat pada Kementerian Ketenagakerjaan yang berisi bahwa formulasi penetapan upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah pusat tidak sesuai untuk kondisi DKI Jakarta hari ini. Angka kenaikan upah Rp38.000 untuk tahun 2022 dinilai Anies sangat kecil jika perbandingannya adalah kenaikan tahun 2021 yang bisa mencapai 3,2%. Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan akan sama-sama berjuang dengan para buruh agar usaha perbaikan pengupahan layak tersebut bisa terrealisasi di DKI. Demikian. Dan kemudian bagaimana untuk reaksi dari buruh sendiri mendengar pernyataan dari Anies Baswedan? Tadi mendengar orasi Anies di lokasi, massa buruh menyambutnya dengan sukacita. Mereka merayakan kabar positif tersebut dengan memutar lagu Mars Buruh sambil berjoget dan menyalakan suar asap warna-warni. Para buruh tadi juga sempat mendoakan Anies agar segala yang diupayakan oleh Pemprov DKI terkait para buruh bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Terakhir tadi kaum buruh juga menyatakan akan terus mengawal revisi kenaikan UMP tahun 2022 ini yang diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Danang Triatmojo atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Danang juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. Teman memilih hadir ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Winarso. Mas Winarso dan teman-teman, kita bertemu bukan pertama kali. Beberapa kali, berkali-kali, dan kita memang ingin agar semua yang di Jakarta bisa merasakan kesejahteraan, dan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Okay? Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih buat teman-teman datang ke sini dengan tertib, dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, Mas Winarso dan seluruh teman-teman KSPI, saya ingin sampaikan terima kasih. Kita hari ke depan akan bahas ini. Perlu saya sampaikan, tanggal 20 harus dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena ketentuannya mengharuskan harus keluar keputusan gubernur sebelum tanggal 20. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pelaku usaha wisata di Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan karena belum ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung mengakui dari indikator Tulungagung layak masuk ke level 2 PPKM. Namun hingga saat ini pemerintah pusat masih menetapkan Tulungagung berada di level 3 PPKM sehingga destinasi wisata masih ditutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada David Yohanes yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo David. Ya, selamat sore Firda. David, bisa Anda jelaskan apa hambatan Kabupaten Tulungagung sendiri turun dari level 3 ke level 2 PPKM? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa syarat untuk turun level itu minimal harus mencapai 40% vaksinasi lansia, dan selama ini memang ada hambatan yang luar biasa, bukan hanya karena capaian di lapangan tetapi juga masalah data di KPCPEN. Jadi kalau secara manual misalnya Kabupaten Tulungagung sebelumnya bisa mencapai 40%, tetapi data yang masuk ke KPCPEN ini terhambat gitu. Jadi sehingga akibatnya selama hampir 2 bulan ini Kabupaten Tulungagung gagal turun level dari level 3 ke level 2 PPKM. Nah, ini pula yang menyebabkan destinasi wisata itu tidak bisa buka. Seluruh destinasi wisata secara administrasi tetap dalam kondisi tutup, tidak bisa menerima wisatawan seperti dalam kondisi normal. Demikian, Firda. David, kemudian bagaimana saat ini destinasi wisata selama PPKM level 3 di sana berlangsung? Ya, jadi seluruh destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung saat ini tengah mati suri. Jadi mereka tidak bisa membuka tiket. Dan meski demikian juga tidak menghalangi wisatawan untuk datang. Jadi mereka tetap membiarkan portal itu dibuka misalnya, tapi tidak ada tiketing buat mereka. Jadi wisatawan bisa keluar masuk bebas seperti biasanya, namun jumlah mereka tetap dibatasi. Ini juga yang merugikan pelaku usaha wisata karena wisatawan turun. Misalnya seperti yang saya wawancarai di destinasi wisata Pantai Sidem, dalam kondisi normal biasanya setiap hari ada sekitar 1.000 wisatawan gitu. Tapi kalau saat ini jumlah wisatawan yang datang itu rata-rata hanya 100, itu bisa berkurang. Nah, mereka juga tidak bisa menjual paket-paket wisata yang mereka sediakan. Ini pula yang membuat mereka hampir 1 tahun ini tertekan. Jadi pada awal tahun 2021 ini mereka sempat sekitar 2 bulan bisa buka gitu. Kemudian masuk ke Juli, ada gelombang kedua, saat itu mereka harus tutup total, dan sampai saat ini jadi mereka sama sekali belum merasakan kebebasan berusaha di tahun 2021 itu. 2021 ini. Demikian. David, kemudian apa yang diharapkan oleh para pelaku usaha wisata yang sudah selama 1 tahun ini tidak membuka usahanya? Ya, karena secara administrasi sebenarnya Tulungagung sudah layak untuk turun di level 2. Mereka berharap segera ada evaluasi dari pemerintah pusat dan
bisa turun level di level 2. Tapi mereka juga terkendala bahwa di akhir tahun ini ada Nataru. Karena itu di masa yang sempit ini mereka berharap ada kebebasan berusaha sebentar sebelum nantinya ada pengetatan usaha lagi. Karena kondisi mereka benar-benar saat ini tertekan karena hampir 1 tahun ini tidak bisa berusaha sama sekali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id David Yohanes atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, David juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pok Darwis Desa Besole, Sumaryanto, dan juga Wakil Ketua STPPC Tulungagung AKBP Handono Subiakto. Berikut liputannya untuk Anda. Efek yang dirasakan oleh pelaku usaha wisata seperti apa, Pak? Untuk pelaku wisata, setelah adanya banner penutupan baik di Gemah ataupun juga di Pantai Poposidem ini sangat mengeluh sekali, Mas, karena pengunjung secara otomatis turun gratis. Artinya dari setiap hari katakanlah 1.000 pengunjung tinggal 100 bahkan kurang, sehingga omset yang biasa dihasilkan itu bisa untuk makan dan sebagainya, dengan adanya penutupan wisata ini sangat mengeluh sekali. Ini level 2 kan bisa buka gimana kan? Iya, ini makanya nanti tanggal 7 itu nanti akan ada instruksi dari gubernur. Apakah boleh atau tidak. Tentu tujuannya adalah kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru ini untuk menghindari kenaikan yang eksponensial. Kalau kita melihat dari beberapa kejadian liburan yang sebelum-sebelumnya, setiap ada liburan pasti kan angkanya naik. Nah, jangan sampai nanti ketika kita terlalu longgar akhirnya terjadi kenaikan, fasilitas kesehatan tidak mencukupi, akhirnya terjadi menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Ini yang harus kita antisipasi. Saat melakukan razia, aparat gabungan dari Polsek Tanjung Sari dan Polres Gunung Kidul menemukan tongkat kayu hingga sejumlah minuman keras dari kelompok pemotor remaja pada Minggu 28 November. Kapolsek Tanjung Sari Ibtu Wawan Anggoro Cahyo menyampaikan, razia dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja, ada Alexander Aprita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alexander. Ya, halo Firda. Alexander, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi razia tersebut? Ya, Firda, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kapolsek Tanjung Sari Ibtu Wawan Anggoro Cahyo, ada segerombolan remaja, kelompok motor remaja yang berkonvoi di sepanjang jalan jalur lintas selatan atau JJLS sekitar pukul 11 siang Minggu tanggal 28 November kemarin. Setelah mendapat laporan tersebut, aparat langsung ke lokasi bersama aparat juga Polres Gunung Kidul untuk mengecek langsung, dan pengecekan dilakukan di pos tempat pemungutan retribusi Pantai Baron yang berada di sisi JLS tersebut, dan memang benar ditemukan sekelompok remaja tersebut begitu. Ada sekitar 20 remaja yang berkumpul dan menggunakan sepeda motor dan berkonvoi dan berkumpul di titik tersebut seperti itu, dan akhirnya aparat mendapati sejumlah barang-barang yang dianggap berbahaya dan rawan untuk digunakan. Bagaimana untuk temuan razia dari aparat kepolisian sendiri? Ya, Fida, berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat sendiri mendapatkan setidaknya sejumlah botol minuman keras yang dibentuk dalam botol mineral begitu. Kemudian ada tongkat kayu serta bendera yang bergambarkan nama kelompok geng remaja tersebut seperti itu. Tongkat kayunya sendiri digunakan untuk mengibarkan bendera, namun aparat menilai tongkat kayu ini juga rawan untuk digunakan sebagai senjata ketika bertemu dengan kelompok lawan dari remaja ini. Gitu dah. Alexander, bagaimana kemudian tindak lanjut dari tim gabungan sendiri terkait adanya razia ini? Ya, dari aparat kemudian langsung mengamankan seluruh remaja tersebut, dan didapati bahwa sebagian besar dari remaja ini masih di bawah umur, semuanya berusaha belajar tapi masih di bawah umur, hanya beberapa di antaranya saja yang punya identitas begitu. Kemudian mereka dibawa ke polsek setempat untuk mendapatkan pembinaan dan juga didata. Setelahnya dari aparat meminta mereka langsung
pulang dan tidak berkumpul lagi gitu. Jadi diminta untuk membubarkan diri untuk kembali ke rumah masing-masing. Firda. Alexander, bagaimana kemudian imbauan dari Kapolres sendiri soal keamanan di JJLS Gunung Kidul? Ya, sebagai informasi Firda, untuk JJLS sendiri di wilayah Gunung Kidul kerap meresahkan warga seperti itu, warga sekitar, karena kerap terjadi ada gerombolan konvoi dari remaja ini yang selalu melintas, kemudian juga rawan terjadi keributan atau konflik antar kelompok remaja ini seperti itu, dan akhirnya dari pihak Polres Gunung Kidul memilih meningkatkan patroli di kawasan tersebut, dan Kapolres Gunung Kidul AKBP Aditya Gaila Yuda Ferdiansyah itu menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha meningkatkan keamanan dan pengawasan di kawasan JJLS tersebut, salah satunya dengan melakukan patroli rutin, dan ini juga salah satunya yang ditemukan di kelompok konvoi remaja ini, dan sebelumnya juga dari masyarakat juga sempat melaporkan adanya pengendara atau pelintas di jalan JJLS itu yang menggunakan mobil dan terkena lemparan batu dari kelompok remaja tersebut, hingga akhirnya dari pihak kepolisian harus melakukan patroli rutin untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya dari kasus ini. Hingga kini dari pihak kepolisian masih terus berupaya mengungkap siapa pelaku dari pelemparan batu tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja Alexandra Prita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus dugaan nepotisme dan kolusi yang menyeret nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ari Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Kini pelapor dari dugaan kasus tersebut diperiksa polisi untuk dimintai klarifikasi atas pelaporan tersebut. Ketua Pro Demokrasi Iwan Sumulin mendatangi Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin 29 November sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Iwan mengaku membawa sejumlah barang bukti dalam pemeriksaan kali ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live, ada Desi Selviani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Ya, selamat sore Firda. Desi, bisa Anda jelaskan apa yang dilakukan oleh Prodem di Polda Metro Jaya ini? Ya, Prodem sendiri beberapa pekan lalu membuat laporan ke kepolisian tentang dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam kebijakan PCR yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Kelautan Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dari laporan yang dilayangkan oleh Prodem, laporan itu terus diperiksa oleh kepolisian, dan saat ini Ketua Prodem sendiri Iwan Sumule dimintai datang oleh kepolisian untuk diklarifikasi terkait laporan yang dia layangkan beberapa pekan lalu. Begitu Firda. Desi, kemudian barang bukti apa yang dibawa oleh Ketua Prodem sendiri Iwan ini ke Polda Metro Jaya? Dalam klarifikasi kali ini, Iwan tak membawa banyak barang bukti, ia hanya membawa beberapa artikel yang memuat tentang pernyataan Luhut yang mengakui lewat juru bicaranya bahwa PT GSI yang merupakan salah satu perusahaan PCR di Indonesia merupakan kepemilikan saham salah satunya dari Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Iwan, dalam kasus pelaporan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang nepotisme dan kolusi, itu tidak perlu memerlukan banyak barang bukti. Dan menurutnya pernyataan Luhut saja yang mengakui bahwa PT GSI itu merupakan salah satu kepemilikan saham miliknya itu sudah menjadi cukup bukti untuk polisi menindaklanjuti pelaporan tersebut. Begitu, Firda. Desi, pasal apa yang disangkakan untuk Menteri BUMN dan juga Menteri Luhut Binsar Panjaitan ini? Ya, kali ini Iwan tak melaporkan kasus tersebut ke KPK lantaran pasal yang dia pakai ialah pasal Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang tindak pidana kolusi dan nepotisme. Maka itu dia layangkan pelaporan tersebut ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Apabila dari kepolisian menaikkan penyelidikan itu menjadi penyidikan, maka Luhut Binsar Panjaitan atau Erick Thohir, Menteri BUMN, terancam pidana paling lama 12 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Seperti itu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live Desi Silviania atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Desi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Prodem Iwan Sumuli. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, ini kenapa nggak dilaporin ke KPK, Pak? Kenapa ke polisi? Kita tidak melaporkan soal korupsinya. Yang kami laporkan adalah, tadi saya ulangi lagi, dugaan pelanggaran pidana, kolusi dan nepotisme, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Nah, di situ jelas bahwa kolusi dan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang ada sanksi pidananya. Jelas diatur di situ dan tegas. Nah, kan siapa saja yang dimaksud dengan penyelenggara negara atau pejabat negara? Salah satu di angka 3 disebutkan menteri. Nah, Pak Erik sama Pak Luhut adalah menteri dan sekaligus di situ disebutkan sebagai penyelenggara negara. Pak, kalau terbukti bersalah itu berapa lama sih Pak hukumannya dari pasal 28 itu? Kalau di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 ada ancaman pidana terhadap yang namanya kolusi dan nepotisme. Nah, di situ ancaman hukumannya sama, kolusi dan nepotisme, yaitu minimal 2 tahun hukuman penjara ya, maksimal 12 tahun. Nah, hukuman dendanya juga ada, minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Kira-kira. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkusnya. Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Ignatius Kardinal Suharyo di kantor KWI Cikirni, Jakarta Pusat pada Senin 29 November. Dalam pertemuan tersebut, politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin itu didampingi oleh anggota DPR RI fraksi PKB Daniel Johan, jajaran DPP PKB antara lain Yucundianus Lepa dan Ardi Susanto. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda sampaikan mungkin apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin dalam pertemuan kali ini? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners, pada siang tadi Gus Muhaimin melakukan pertemuan atau dialog bersama dengan Ketua KWI yakni Bapak Ignatius Kardinal, di mana dalam pertemuan tersebut Muhaimin menyatakan kalau saat ini dirinya
merasa bangga begitu dengan adanya peningkatan rasa kesatuan dan persatuan antar umat beragama, terlebih dalam menjelang Hari Raya Natal 2021 dan juga tahun baru 2022 begitu, Firda. Tadi juga Muhaimin mengungkapkan kalau kedepannya akan banyak lagi diskusi atau dialog antara dirinya atau pihaknya dalam hal ini PKB dengan beberapa jajaran atau petinggi umat beragama begitu, Firda. Kemudian Rizky, bagaimana tanggapan dari Gus Muhaimin sendiri terkait dengan kondisi pandemi saat ini? Ya, tadi juga Gus Muhaimin sedikit menyinggung terkait dengan adanya peningkatan rasa kesatuan dan persatuan antara umat beragama bangsa Indonesia, di mana hal ini penting kata dia untuk sama-sama berjibaku dalam mengatasi adanya pandemi COVID-19 yang diketahui juga saat ini sedang adanya ancaman varian baru dari negara Afrika Selatan begitu. Kata dia kesatuan dan persatuan antara umat beragama ini akan menjadi ujung tombak untuk masyarakat Indonesia bisa bersatu melawan pandemi COVID-19 begitu, Firda. Kemudian rencana terdekat untuk PKB sendiri dengan KUI ini apa? Bisa Anda informasikan terkait hal ini, Rizky? Ya, tadi Gus Muhaimin juga menyatakan kalau dalam rangka terdekat pihaknya dalam ini partai PKB akan melaksanakan Natalan bersama PKB begitu yang akan dilakukan pada 21 Desember 2021 nantinya. Selain itu juga dirinya seperti yang saya sampaikan tadi akan kembali melakukan lawatan-lawatan ke berbagai lembaga keagamaan ya, untuk bertemu kepada para pimpinan umat beragama di Indonesia tentunya, Firda. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini saya datang dan soal pada Bapak Kardinal untuk menyampaikan ya kebahagiaan, rasa syukur kita atas keadaan bangsa kita yang semakin kokoh, kuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sekaligus dalam rangka menyambut Natal tahun ini, kita juga mengundang beliau untuk hadir dalam memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk kita bisa segera lepas dari beban berat pandemi yang kita rasakan. Yang kedua, kami juga berdiskusi tentang berbagai hal menyangkut semua isu masyarakat kita, terutama bermuara kepada upaya kemajuan bangsa, upaya menjaga pilar-pilar persatuan. Dan yang terakhir, kami juga terus menjalin kebersamaan dalam dialog antar agama, dialog antar iman, untuk lebih produktif lagi di masa-masa yang akan datang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten 4 Lawang menargetkan persentase vaksinasi COVID-19 sebesar 70% di akhir bulan Desember 2021. Di mana untuk merealisasikan target tersebut, vaksinasi tidak hanya dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan, tetapi juga dimulai dilaksanakan di desa-desa dan perkampungan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Sahri, selamat sore. Selamat sore rekan Firda dan juga pemirsa Tribun News. Sahri, bisa Anda jelaskan berapa capaian persentase vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2 di 4 Lawang saat ini? Baiklah rekan Firda dan juga pemirsa tribunnews.com. Untuk capaian persentase vaksinasi COVID-19 di 4 Lawang ini sendiri, untuk ini dosis 1 sendiri itu ada sebesar 32,52% data terbaru. Sedangkan untuk dosis 2 itu ada 11%. Nah, memang ini untuk saat ini kondisinya Kabupaten 4 Lawang itu menduduki urutan nomor 2 terakhir setelah Oku Selatan, yang memang Kabupaten Oku Selatan itu ini hasil capaiannya terendah di Sumatera Selatan. Begitu rekan Firda. Sahri, mungkin bisa Anda jelaskan di mana saja vaksinasi COVID-19 di 4 Lawang ini dilaksanakan dan pihak mana saja yang menyelenggarakannya? Baik rekan Firda.
Jika sebelumnya ini vaksinasi biasanya dilaksanakan di berbagai fasilitas kesehatan seperti juga puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah, saat ini pemerintahan Kabupaten Empat Lawang yang menggandeng Polri, TNI, dan beberapa pihak lainnya itu gencar melakukan vaksinasi di kampung-kampung dan juga di desa-desa. Karena memang hal tersebut dilaksanakan untuk mencapai target 70% vaksinasi dosis 1 di akhir bulan Desember nanti. Itu pun tidak hanya ini pemerintahan kabupaten dan juga TNI Polri saja, sempat beberapa waktu belakangan juga turun langsung itu Badan Intelijen Negara atau BIN yang ikut membantu pemerintahan Kabupaten Empat Lawang mencapai target vaksinasi 70% di akhir Desember nanti. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sahri Roma Donata, laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kondisi Jalan Poros Sangatta, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur, tepatnya di kilometer 26, sangat memprihatinkan. Pasalnya separuh jalan mengalami longsor, sehingga kendaraan harus berlalu lalang dengan cara bergantian. Ditambah lagi dengan adanya truk pembawa alat berat yang mengalami amblas, sehingga pengendara harus membuat akses darurat di sisi badan jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada halo rekan Syifaul. Ya, halo Firda dan Tribuners. Syifaul, bisa Anda jelaskan apa penyebab dari kelongsoran pada di jalan ini? Benar sekali Firda, mungkin perlu ditambahkan bahwa hanya kendaraan roda 4 kecil yang bisa melewati Jalan Poros Sangatta Bengalon ini, dan itu pun harus dilalui dengan hati-hati dan bergantian sebab jalan yang dilalui berada di perbukitan dan jalurnya berkelok. Demikian Firda. Halo? Kalau mungkin bisa Anda informasikan kembali, tadi ada sedikit gangguan sinyal dari kami. Apa penyebab dari longsornya jalan tersebut, Syifaul? Bisa Anda informasikan kembali? Baik Firda, mungkin perlu ditambahkan bahwa hanya kendaraan roda 4 kecil yang bisa melewati Jalan Poros Sangatta Bengalon ini, dan itu pun harus dilalui dengan hati-hati dan bergantian sebab jalan yang dilalui berada di perbukitan dan jalurnya berkelok. Terkait penyebab longsornya Jalan Poros Sangatta Bengalon ini adalah kontur jalan yang berada di perbukitan, kemudian ditambah dengan badan jalan yang sisinya berada di antara jurang sehingga membuat jalan begitu mudah longsor. Terlebih dengan cuaca penghujan beberapa pekan belakangan ini di Kabupaten Kutai Timur sehingga tanah di sekitar jalan menumpuk beban air dan terjadilah kelongsoran yang menyebabkan terputusnya akses dari Kecamatan Sangatta Utara menuju Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Demikian Firda. Syifaul, kemudian bagaimana untuk upaya dari pemerintah sendiri terkait perbaikan jalan di sana?
Baik Firda, terkait kerusakan ini, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi dan meminta agar Dinas Pekerjaan Umum melakukan koordinasi. Ia memerintahkan kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki dengan menimbun sementara supaya aktivitas masyarakat tidak terhambat. Mengingat jalan poros tersebut merupakan jalan milik Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PU telah menghubungi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk segera melakukan perbaikan. Demikian Firda. Syifal, kemudian bagaimana saat ini update kondisi terkini jalan tersebut? Baik Firda, perusahaan swasta penambang batu bara yang memiliki lahan di sekitar titik longsor Jalan Poros Sangatta Bengalon telah memberi bantuan alat berat untuk pengurukan tanah. Sehingga sekitar pukul 8 pagi ini jalan darurat sementara telah dibuat dan pengendara sudah bisa melalui jalan ini. Dalam waktu dekat juga pihak Balai Jalan akan melakukan perbaikan dengan pembuatan tanggul atau jembatan di sekitar lokasi longsor. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Syifaul Mirfako atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, saudara. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut merusak 4 rumah dan puluhan terdampak. Luapan Sungai Citameng tersebut terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, berbarengan dengan hujan deras yang mengguyur kawasan Sukawening sejak Sabtu 27 November siang. Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwan Syah mengatakan, laporan sementara ada 4 rumah rusak berat di Desa Mekar Hurib dan 17 rumah rusak di Desa Sukawening. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jabar ada Sidki Al-Ghifar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Sidki. Selamat sore Firda. Sidki, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini di lokasi bencana banjir ini? Baik Firda, pasca banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Sukawening dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, saat ini kondisi terkini petugas gabungan maupun tim SAR dan relawan lainnya sedang melakukan pembersihan dari sisa-sisa banjir bandang yang terjadi pada Sabtu siang kemarin. Kita dapat diinformasikan bahwa saat ini kondisi air sudah mulai surut, sudah aman tentunya, tinggal adanya banyak puing-puing sisa-sisa banjir bandang yang dibawa dari hulu berupa bebatuan dan kayu yang memasuki kawasan pemukiman warga. Dan saat ini kondisi terkini pun warga masih belum bisa melakukan atau mendiami tempat masing-masing karena sedang melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing. Baik Firda. Sidki, kemudian apa penyebab banjir bandang kali ini? Bisa Anda informasikan terkait hal ini? Baik, Firda, ada 2 versi yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati. Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU, mengatakan bahwa banjir bandang ini ada indikasi dari alih fungsi lahan yang berada di kawasan hulu dari Sukawening dan Karangtengah, yaitu kawasan Cindamanik. Sementara Bupati Garut mengatakan bahwa tidak ada alih fungsi lahan di daerah sini, karena ini memang banjir bandang ini pada Sabtu kemarin menyebabkan ratusan rumah dan 4 rumah terbawa banjir. Itu berbarengan dengan hujan deras, Firda. Jadi saat ini memang sedang dilakukan penyelidikan apakah memang ada alih fungsi lahan maupun penyebab-penyebab lain dari bencana banjir bandang ini. Baik, Beda. Sidki, berapa jiwa yang mengungsi saat banjir bandang kali ini? Bisa Anda informasikan? Baik, Beda. Pengungsi di 2 kecamatan ini, khususnya di Kecamatan Karangtengah ada 173 jiwa yang mengungsi di gor dan di masjid, sementara di Kecamatan Sukawening warga memilih untuk berdiam diri di rumahnya masing-masing atau di rumah saudaranya. Dan di Sukawening ini memang tidak terdampak secara signifikan, namun adanya luapan-luapan air yang masuk ke rumah warga sehingga warga memilih untuk tidak mau diungsikan. Sementara untuk di daerah Kecamatan Karangtengah ini ada 173 jiwa yang mengungsi dan hari ini sedang dilakukan trauma healing oleh Polres Garut untuk menyembuhkan trauma-trauma terutama kepada anak-anak dan ibu rumah tangga.
Baik, Firda. Sidki, apakah benar telah terjadi longsor di kawasan banjir bandang 1 hari pasca banjir tersebut terjadi? Baik, Firda, benar dapat dikonfirmasi, namun longsoran itu terjadi minggu kemarin sekira pukul 15.30 karena saat itu kondisi hujan dan viral beredar video detik-detik longsoran yang berada di kawasan Desa Cintamanik di Kecamatan Karangtengah. Ini dikonfirmasi oleh relawan sekitar diam di kawasan tersebut, kawasan Cintamanik, kawasan Kecamatan Karangtengah ini untuk selalu waspada terkait longsoran susuran karena diketahui memang kawasan tersebut tanahnya labil, Firda. Dan dapat kami informasikan hari ini Menteri Sosial Ibu Risma pun akan mengunjungi lokasi banjir bandang di Sukawening dan Karangtengah, dan hari ini awak media maupun masyarakat tengah menunggu di lokasi, terutama para korban dari yang terdampak banjir bandang ini. Korban saat ini mengharapkan adanya solusi terkait banjir bandang ini sehingga memang mereka nantinya merasa aman untuk diam kembali di rumahnya masing-masing. Karena memang yang seperti Anda terlihat di belakang saya ini namanya adalah Sungai Citameng. Sungai Citameng ini tepat di kampung saya berdiri ini, Kampung Ciloe ini tidak memiliki sodetan sehingga ketika hujan deras ini air tumpah dan kembali lagi ke atas sehingga menyebabkan masuk ke daerah warga, ke pemukiman. Karena ini memang Sungai Citameng ini sejak 1 kali dalam sejarah tidak pernah terjadi banjir bandang. Ini pun dikonfirmasi oleh warga sekitar. Memang Sungai Citameng ini dulu adalah sungai yang paling ramah, airnya bersih, namun itu terjadi sekitar 2 dekade yang lalu. Kemudian saat ini warga meminta kejelasan apakah memang ada kerusakan di hulu ataupun bagaimana, karena ini baru pertama kalinya dalam sejarah Sungai Citameng di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah ini meluap, Firda. Baik. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Dan tadi di Tribunas, Sidki sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Termasuk juga dari Polres Garut telah mengadakan kegiatan trauma healing yang dilakukan oleh ibu-ibu Kowat, termasuk juga ibu Polwan, dan tentunya di sini mengharapkan untuk bisa mereduksi trauma-trauma pasca bencana banjir bandang yang terjadi. Terus tadi ada pengobatan gratis juga ada? Ya, di situ ada pengobatan gratis sekaligus kami membuka gerai vaksin presisi untuk supaya barangkali ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, kami berikan pelayanan tersebut di lokasi-lokasi pengungsian. Yang tentunya di sini kami akan tetap mengedepankan protokol kesehatan sehingga kegiatan trauma healing, termasuk juga pemberian baksos dan juga termasuk pengungsian akan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Secara kolaboratif tentunya di bawah koordinasi dari BPBD, dari pemerintah daerah untuk bisa memberikan pelayanan pasca bencana banjir bandang ini. Dan kita berharap bagi warga seperti apa, Pak? Apa? Himbauannya seperti apa, Pak? Himbauannya tentunya di sini tentunya untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang, kami harapkan untuk tetap bersabar bahwa saat ini tim gabungan sudah melakukan langkah-langkah untuk bagaimana membuat normal kembali sistem baik dari aspek pengairan ataupun juga listrik dan sebagainya, dan juga melakukan mitigasi langkah-langkah seperti membangun kembali akses-akses yang saat ini masih terputus. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Angka kematian akibat penyakit jantung dan penyakit kardiovaskular di Malang, Jawa Timur masih tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat ribuan orang meninggal akibat penyakit yang menyerang sirkulasi darah tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur tahun 2020, 18.000 jiwa meninggal dengan berbagai penyakit, 10% diantaranya akibat penyakit jantung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Erwin Wicaksono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Erwin.
Halo, rekan Frida. Ya, Erwin, bisa Anda jelaskan mengapa kasus kematian akibat jantung di Kabupaten Malang ini tergolong termasuk tinggi? Ya, baik, terima kasih. Untuk penjelasan sementara yang kami dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terkait penyebab tingginya angka kematian akibat penyakit jantung masih tengah dianalisa dan di studi kasus oleh Dinas Kesehatan sendiri. Namun beberapa dugaan-dugaan mencuat terkait penyebab dari penyakit jantung sendiri, seperti diantaranya pola makan yang tidak sehat, kemudian jam tidur yang tidak pada teraturnya seperti itu, dan juga tingkat stres yang tinggi karena berbagai penyebab seperti itu. Hal tersebut ditengarai menjadi penyebab seseorang bisa terjangkit penyakit jantung. Seperti itu, rekan Firda. Erwin, berdasarkan data yang didapat dari lapangan begitu, penyakit jantung ini menyerang kelompok usia berapa saja? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Arbani Muktiwo menjelaskan kelompok usia yang saat ini menjadi penderita penyakit jantung sedang menerjang kelompok usia 20 tahun ke atas. Usia-usia tersebut merupakan usia produktif ya, dengan tingkat kerja ataupun ritme kerja yang begitu tinggi, sehingga juga diduga dapat memicu tingkat stres yang tinggi, alhasil bisa memicu juga penyakit jantung. Nah, seperti itu, rekan Frida. Erwin, apa yang kemudian dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sendiri untuk menanggulangi fenomena tersebut? Ya, saat ini pemerintah Kabupaten Malang sedang menggalakkan peran dari kader-kader yang dinamakan kader Smart Health. Kader Smart Health sendiri nantinya diterjunkan ke rumah-rumah warga yang disinyalir menjadi daerah perkotaan seperti itu, dan juga nantinya kader-kader Smart Health sendiri melakukan screening kesehatan kepada warga-warga untuk menggolongkan bahwasanya mereka tergolong beresiko tinggi terkena penyakit jantung atau tidak seperti itu. Nah, jika nanti warga yang terscreening termasuk dalam resiko tinggi penyakit jantung akan dilarikan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Nah, selain itu pemerintah Kabupaten Malang sendiri sedang mewacanakan pembangunan pusat pelayanan penyakit jantung terintegrasi yang akan ditempatkan di Kepanjen. Namun hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai realisasi pembangunan tersebut. Begitu rekan Frida. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin Wicaksono atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Erwin juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Dr. Gigi Arbani Muktiwibowo. Berikut liputannya untuk Anda. Karena tadi saya sampaikan bahwa penyakit jantung dan kardiovaskuler itu menduduki angka tertinggi nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Malang, ya, maka itu adalah satu prioritas untuk Kabupaten Malang agar tidak terjadi atau bisa diturunkan angka kematian akibat penyakit jantung maupun penyakit kardiovaskuler. COVID masih menjadi fokus, Pak, untuk COVID masih tetap menjadi fokus kita, meskipun angka COVID sekarang sudah landai dan angka pertumbuhan kasus setiap hari itu antara 1 dan 0. Tapi kita tetap harus waspada karena COVID itu tidak kelihatan. Ya, masyarakat dan kita harus tetap prokes sementara ini karena belum pemerintah Indonesia belum menetapkan kita menjadi daerah endemi. Kembali ke jantung tadi, Dok. Untuk angka kematiannya di Malang ini termasuk tinggi atau sudah? Tinggi. Saya bilang tadi adalah angka kematian nomor 1 dan nomor 2. Lantas tindakan preventif apa yang akan dilakukan, Dok, untuk deteksi dini, Dok? Jadi tindakan untuk penanganan jantung itu harus terpadu dan terintegrasi, mulai dari hulu sampai hilir. Yaitu dari hulu itu kita sampai berdayakan kader, yaitu kader Smart Health. Nah, di situ hasil dari Nyun Sewu kader Smart Health di situ melaksanakan screening.
Batam Second Floor Festival tahun 2021 di Bukit Gendang Sembulan, Pulau Rempang, Batam berlangsung meriah. Pariwisata Batam, Ardi Winata mengatakan pemerintah Kota Batam sangat mendukung event yang digelar oleh TNI Angkatan Udara tersebut. Pihaknya yakin Pelangi Nusantara dan Olahraga Dirgantara ini mampu menjadi hiburan dan menjadi tujuan wisata baru di Batam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam, ada Argianto Nugroho yang saat ini yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Argianto. Halo, Firda. Ya, Argianto, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan Batam Second Floor Festival Pelangi Nusantara ini? Oke, terima kasih Firda dan selamat sore Tribuners. Pelaksanaan Batam Second Floor Festival atau Pelangi Nusantara yang dilaksanakan di Bukit Gendang, Pulau Sembulang, Kota Batam, berlangsung selama 4 hari dari hari Kamis tanggal 25 sampai tanggal 28 atau berakhir pada minggu kemarin. Berbagai kegiatan seperti lomba para layang tingkat nasional hingga festival layang-layang, fashion batik show, serta bazar kuliner tersedia di Batam Second Floor Festival. Antusias masyarakat Kota Batam serta dari berbagai daerah lainnya juga turut mensukseskan kegiatan Batam Second Floor yang baru pertama digelar di Kota Batam. Begitu, Gerda. Argianto, berapa banyak peserta yang ikut dalam Batam Second Floor kali ini? Masa pandemi ini membuat panitia Batam Second Floor Festival membatasi jumlah peserta yang bisa bergabung karena saat ini meski Batam saat ini berada di PPKM level 1, karena masih masa pandemi, akhirnya panitia hanya menyediakan atau mampu memfasilitasi 150 peserta dari berbagai daerah agar untuk ikut memeriahkan Batam Second Floor Festival sendiri. Peserta sendiri juga datang dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, serta Jawa Timur, yang dibawa langsung menggunakan pesawat Hercules oleh pihak TNI AU. Begitu, Kerja. Argianto, mungkin bisa Anda informasikan apa sebenarnya kelebihan dari lokasi Bukit Gendang sendiri sebagai tempat para layang di Batam? Bukit Gendang sendiri ini merupakan lokasi olahraga para layang yang baru pertama ada di Kota Batam sebagai lokasi wisata Dirgantara. Berbagai keunggulan atau keistimewaan lokasi Bukit Gendang ini salah satunya adalah titik terjun dapat dilakukan atau memiliki 360 derajat titik terjun, jadi para atlet para layang tidak perlu menunggu arah angin agar dapat melakukan penerjunan saat berada di Bukit Gendang. Keistimewaan ini juga merupakan satu-satunya keunggulan di mana hanya di Bukit Gendang ini lokasi terjun 360 derajat berada di Bukit Gendang. Selain itu tidak banyak di Indonesia terdapat view laut di mana lokasi para layang ini berada di sekitar perairan Batam, di mana view ini cukup indah bagi para atlet saat terbang di sekitar Bukit Gendang. Begitu, sudah. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Argianto Nugroho atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil di bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.